Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya. Kali ini kita masuk di tugas 1.2 ya, di tugas 1.2 ya. Jadi ini latihan untuk kelanjutan apa yang kita pelajari di pertemuan waktu kita bahas tentang permutasi ya. Nah, di soal nomor 2 ya, di sini ada n ditambah 1 permutasi 3 sama dengan n permutasi 4. Nah, kita diminta mencari berapa nilai n ya, berapa nilai n-nya ya. Nah, sebelum kita mencari nilai n ya, kita ingat kembali tentang bagaimana rumus permutasi ya. Jadi kalau ada permutasi n, r seperti ini ya, ini hanya masalah penulisan saja notasinya, atau n, pr, nah, semacam ini ya. Nah, ini rumusnya apa, Nak? Rumusnya adalah n faktorial per n dikurangi r faktorial. Nah, jadi ingat rumus itu. Nah, ini rumus dasarnya. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana untuk menyelesaikan N ditambah 1 permutasi 3 sama dengan N permutasi 4. Nah, jadi N plus 1 itu Anda anggap sebagai N. Jadi kalau kita lihat dari rumusnya ya, kemudian R-nya adalah 3. Kemudian untuk yang ruas kanan, ya, N-nya tetap N, ya, kemudian R-nya adalah 4. Jadi kita mulai dari ruas kiri ya. Ya, berarti apa itu? N ditambah 1 faktorial. Ya, kemudian Anda bagi dengan N ditambah 1 dikurangi 3. Nah, N ditambah 1 dikurangi 3 faktorial. Kemudian sama dengan yang ruas kanan. Ya, di sana ada N faktorial per N dikurangi 4 faktorial. Nah, selanjutnya mari kita sederhanakan yang ruas kiri. Di sana ada N ditambah 1 faktorial. Ya, kemudian dibagi dengan N dikurangi 2 faktorial. Kemudian yang ruas kanan, nah ini N faktorial sama dengan N, dibagi dengan N dikurangi 4 faktorial. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang mari kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakan bentuk yang seperti ini? Ya kan, nah ini sebenarnya tidak begitu susah. Ya, Anda tinggal memperhatikan saja ya, komponen-komponen yang lebih besar. Seperti ini, lihat pada bagian pembilang. Ada N ditambah 1 faktorial dengan N faktorial. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah N ditambah 1 faktorial. Maka yang lebih besar itu silahkan dijabarkan. Cara menjabarkannya adalah dari N plus 1 dikali dengan faktor yang dikurangi 1. Nah, maksudnya begini, N ditambah 1 dikurangi 1. Jadinya apa? N. Nah, faktorial. Kemudian per. Nah, kemudian bagian penyebutnya. Coba kita lihat pembilangnya dulu ya. Pembilangnya tetap N faktorial yang kanan. Kemudian pada bagian penyebutnya. N dikurangi 2 faktorial dengan N dikurangi 4 faktorial lebih gede mana? Lebih besar mana? Lebih besar N dikurangi 2 faktorial kan? Maka N min 2 faktorial itu kamu jabarkan. Jadi N min 2 kali N min 2 dikurangi 1. N min 3 gitu kan? N min 4 faktorial. Ya, maaf ini nyelempet-nyelempet begitu nak ya. Kemudian yang kanan N dikurangi 4 faktorial. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini ada beberapa komponen yang bisa kita coret seperti ini. N faktorial dengan N faktorial. Kiri dan kanan dicoret. Kemudian ada N min 4 faktorial dengan N min 4 faktorial. Coret. Nah, gitu kan. Nah, selanjutnya maka kita pindah ke sisi kanan. Persamaannya menjadi N ditambah 1 per N dikurangi 2 kali N dikurangi 3. Gitu ya. Kemudian yang sisi kanan, nah karena itu sudah kecoret, itu bukan berarti 0, tapi dia menjadi 1. Ya, nah, 1. Nah, kemudian silahkan dikali silang yang ruas kiri, N plus 1, kemudian yang ruas kanan, N min 2, N min 3 kalikan 1 dengan yang bagian kanan itu. Ya, nah, langsung kita jabarkan ya, N kuadrat
ya, pakai kali pelangi itu nak. Dikurangi 5n ya, kemudian ditambah 6. Pindah ke satu ruas yang sama. Ya, jadinya n kuadrat dikurangi 6n. Gitu kan? Kemudian ditambah 5. Ya. Anda pindah ke ruas kanan semua, kumpulkan dengan saudaranya yang di kanan itu. Selanjutnya untuk mencari n, nah silakan difaktorkan. Nah, tentunya kalau memfaktorkan saya rasa Anda tidak ada kesulitan karena ini sebenarnya materi SMP. Faktornya dari 5 kalau dijumlahkan jadinya negatif 6. Apa nak? Oh, min 1 sama min 5. Sehingga kita dapatkan pembuat nolnya adalah n sama dengan 1 ya, atau n sama dengan 5. Nah, mana yang kita pakai? Yang 1 atau 5? Nah, di sini perhatikan pada bagian soal. R-nya yang bagian kiri adalah 3. R yang di bagian kanan adalah 4. Ya. Ingat bahwa n itu harus lebih besar sama dengan R. Nah, ingat itu syaratnya. N harus lebih besar sama dengan R. Nah, berarti harus lebih besar dari 3, harus lebih besar dari 4. Mana yang memenuhi? Yang memenuhi hanya yang 5. Jadi yang N sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Jadi N sama dengan 5 saja. Ini yang memenuhi. Jadi nilai N itu sama dengan 5. Begitu enak ya? Oke, itu pembahasan soal nomor 2 pada tugas 1.2.